warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran IPS dengan Bapak di sini Apri Setiawan. Selamat pagi anandaku sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran IPS secara daring. Nah, kali ini Bapak memanfaatkan medianya itu adalah YouTube. Jadi kalian menyimak materi yang Bapak jelaskan yang ada di YouTube, kemudian kalian boleh bertanya, berdiskusi di grup WA yang sudah kita buat. Nah, kenapa Bapak buat di YouTube ini? Karena untuk memudahkan kalian dalam menyimaknya. Apabila ada yang tidak puas dengan membaca, belum paham dengan apa yang kalian baca itu, nah di sini Bapak berikan penjelasan secara garis besar dan insya Allah terperinci. Untuk lebih terperincinya lagi, kalau ada yang belum jelas nanti boleh ditanyakan di grup yang sudah kita buat. Nah di sini Bapak sama sekali tidak mewajibkan untuk subscribe, like ataupun komentar ya. Namun Bapak juga tidak melarang apabila kalian ingin melakukannya. Jadi Bapak garis bawahi sekali lagi, di sini tidak ada unsur paksaan untuk subscribe buat kalian. Jadi nggak usah kalian perdebatkan, silahkan ditonton. Biar lebih hemat, di-download dulu juga bisa. Oke, marilah kita lihat. Di sini ada daftar isinya. Pada semester pertama ini, semester Ghazal, semester ganjil ya, kita akan mempelajari 2 bab. Kalau di semester 1 itu ruang lingkupnya adalah Indonesia, di kelas 8. Sekarang kalian akan mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup yang lebih luas lagi, yaitu Asia Tenggara. Dan nanti kelas 9 baru di benua Asia dan benua-benua lainnya. Nah, ini di bab 1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Nah, ini tidak semuanya langsung kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kita hanya akan mempelajari sebagian dari interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Ya, hanya sebagian dari bab 1 yang akan kita pelajari. Nah, ini kita lihat bab 1-nya, kita masuk. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, marilah bersama-sama kita awali pembelajaran IPS pada pertemuan kali ini dengan melafazkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan melafazkan bismillah, apa yang akan kita pelajari ini menjadi lebih mudah prosesnya, kemudian bermanfaat untuk kita dan mendapatkan pahala bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja kita lihat. Di sini ada gambarnya ASEAN ya, negara-negara yang ada di Asia Tenggara. ASEAN, negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ini mendirikan sebuah organisasi, namanya adalah ASEAN. Tujuan pembelajaran: setelah membaca teks negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menjelaskan letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keruangan negara-negara ASEAN. Setelah berdiskusi mengenai kerjasama antar negara ASEAN, kalian mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar ruang negara-negara ASEAN. Setelah melakukan pengamatan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN, kalian mampu menganalisis pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, ini sub yang akan kita pelajari, sub materinya. Yang pertama kita mengenal dulu, kemudian yang kedua kita akan memahami interaksi antar negaranya, kemudian kita akan memahami kembali pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN.
mengenal negara-negara ASEAN. Bisa dilihat di sini ada bendera-bendera negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Silahkan dilihat. Coba ada berapa bendera ini yang kalian kenal? Sebutin dulu lah, gak usah lihat buku dulu. Kira-kira seberapa dalam kalian mengenal ASEAN selama ini? Di SD sudah belajar, Bapak yakin. Di berita, kemudian kalau ada ajang olahraga juga biasanya ada benderanya kan. Yang paling atas tentu saja Indonesia, yang paling bawah itu adalah Malaysia. Terus yang merah putih biru putih merah itu Thailand, yang ada bulan sabitnya itu Singapura, ya, dan lain-lain. Nanti kalian nanti ada nih di slide ini. Indonesia, ciri-cirinya ya, memiliki iklim tropis. Jadi iklim tropis, beriklim tropis. Iklim itu yang seperti apa, Pak? Iklim itu adalah suhu rata-rata di suatu wilayah dalam ruang lingkup yang luas dan waktu yang lama. Jadi kalau di Indonesia ini iklimnya tropis. Hanya ada 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian letaknya di mana? Terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah utara berbatasan dengan benua Asia, dan sebelah selatan itu sebelah utara benua Asia, sebelah selatan benua Australia. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi antara lain ada ASEAN, Indonesia tergabung di ASEAN, salah satu pendirinya ya. Kemudian PBB dan Gerakan Non-Blok, GNB itu Gerakan Non-Blok. Jumlah penduduknya tahun 2015 255, juta jiwa. 255 juta jiwa pada tahun 2015, dan sekarang tentu saja sudah bertambah. Komoditas ekspor meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Komoditas impor meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi, kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Komoditas ekspor itu apa, Pak? Komoditas impor itu apa? Komoditas itu adalah barang-barang yang komoditas ekspor, barang-barang yang dijual ke luar negeri, keluar, yang dikeluarkan, yang laku dijual di luar negeri. Itu gas alam, hasil hutan, tekstil, pertanian, peternakan, dan lain-lain lagi. Yang didatangkan di Indonesia, minyak juga Indonesia punya, tetapi belum mampu mengolahnya. Jadi mendatangkan minyak yang sudah diolah, perlengkapan industri, alat-alatnya ya, seperti motor, ataupun kalian pernah melihat bulldozer untuk membangun jalan, itu juga dari luar negeri, dari Jepang. Farmasi, kimia, serta barang elektronik dan otomotif. TV itu dari Cina, dari Jepang. Itu Indonesia. Kemudian di sini Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Iklim Brunei Darussalam sama dengan Indonesia, beriklim tropis. Pada tahun 2017 penduduknya 428.697 jiwa. 428.000, 697 jiwa.
Nah, ini tidak ada 1 juta, hanya 0,4 saja. Tingkat pertumbuhan penduduknya 1,9%. Jadi kalau kalian melihat peta nanti ya, cari peta. Lihatlah peta di Kalimantan itu ada sebuah negara kecil. Jadi Kalimantan itu satu pulau, ada 3 negara. Indonesia, kemudian Brunei Darussalam, satu lagi Malaysia. Nah, Malaysia itu kecil, bahkan besaran pulau Bali daripada Brunei. Komoditas ekspor utamanya adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, gas alam cair. Nah, negara ini dikenal sebagai negara sultan karena di sana itu penduduknya dijamin oleh negara, tidak ada rakyat miskin di Brunei Darussalam ya, karena rakyatnya sedikit, hasil tambangnya melimpah. Komoditas impornya mesin-mesin, peralatan transportasi, bahan-bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti Brunei, ASEAN jelas, WTO, G7, OPEC, dan OKI. Kemudian di sini ada Filipina. Filipina itu ada yang tahu letaknya di mana? Kalau dengan Indonesia itu sebelah mananya? Utara, selatan, barat, timur? Ya, sebelah utara tepatnya lagi ada di, kalau di peta bisa kalian lihat di atasnya Pulau Sulawesi. Filipina memiliki banyak gunung api yang aktif. Nah, berdekatan dengan Pulau Sulawesi sama. Sulawesi juga punya banyak gunung api yang aktif. Ini rawan bencana. Filipina memiliki iklim tropis sama. Pada 2017 penduduk Filipina sekitar 104.918.90 jiwa. Komoditas pertanian beras ya, ini keunggulannya ya. Sana beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, dan lain-lain yang ada di situ. Tergabung menjadi anggota ASEAN. Nah, ini organisasi yang diikuti interaksi dengan negara lain ya, maksudnya ya. Kemudian ada lagi Kamboja. Kamboja memiliki iklim tropis. Jadi hampir semua negara di ASEAN itu iklimnya sama, yaitu tropis, karena letaknya itu berada di dalam 23 lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan ada di dalamnya. Jadi semuanya itu iklimnya tropis kecuali nanti ada satu negara yaitu Myanmar. Kamboja memiliki bentang alam yang khas yaitu hampir menyerupai piring. 2017 jumlah penduduk Kamboja sekitar 16 juta jiwa. Perekonomian Kamboja bertumbuh pada sektor pertanian dan sistem pengelolaan tradisional. Tergabung menjadi anggota ASEAN. Jadi interaksi dengan negara lainnya yaitu ikut ASEAN, kemudian ikut UNESCO, WHO, dan PBB. Laos. Nah, kalau Laos ini dia punya keunikan sendiri. Negara daratan kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina, beriklim tropis. Nah, Laos ini adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki laut di Asia Tenggara. Jadi hanya satu negara yang tidak memiliki wilayah laut di Asia Tenggara, yaitu Laos. Jadi ingat-ingat ya, Laos adalah negara yang tidak mempunyai laut, sisanya semuanya punya. Pada 2017, penduduk Laos sebanyak 6.858.160 jiwa, beriklim tropis. Kemudian komoditas ekspornya ada biji timah, kayu kapas, kapur barus, dan kulit. Sedangkan yang didatangkan oleh Laos, komoditas impor beras, minyak bumi, mesin, barang elektronik.
Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN, ya tentu saja ya, karena negara-negara Asia Tenggara, FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNINDO, UNESCO, dan WHO, organisasi internasionalnya. Dan lanjut lagi ada Malaysia nih. Wilayah terbagi menjadi dua kawasan yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat itu yang tergabung dengan Singapura negaranya, satu daratan. Kemudian yang wilayah timur itu yang satu daratan dengan Kalimantan, yang ada di Pulau Kalimantan. Termasuk negara beriklim tropis ya. Jumlah penduduk Malaysia 32,4 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,3% per tahun. Selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Jadi pertanian, pertambangan, dan perindustrian menjadi salah satu pemerekasa berdirinya ASEAN, seperti halnya dengan Indonesia, Thailand, Filipina ya. Nah, ini banyak juga organisasi internasionalnya untuk dia bisa berinteraksi dengan negara-negara lain. Nah, ini ada Myanmar. Myanmar pada tahun 2017 berjumlah penduduknya itu 53.370.609 jiwa. Awalnya negara Myanmar ini bernama Burma atau Birma. Nah, mungkin kalian kalau yang buku dulu dikenal dengan Burma atau Birma, kesuburan tanah di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween sesuai untuk usaha pertanian. Jadi ada daerah yang sangat subur di sana, terkenal daerahnya. Nah, ini yang unik adalah dari Myanmar ini memiliki iklim tropis dan subtropis. Jadi ya sebagian daerahnya itu ada yang bersalju di Myanmar. Satu-satunya negara yang ada di Asia Tenggara memiliki dua jenis iklim. Karena bagian wilayah Myanmar bagian utaranya ini sangat-sangat jauh dari garis edar mataharinya. Sinar mataharinya kurang sehingga mempunyai iklim yang subtropis. Di sini ada Singapura. Singapura bisa dikatakan juga sebagai satu-satunya negara maju yang ada di Asia Tenggara. Negara memiliki luas daratan yang sempit, bahkan sampai reklamasi pantai dia. Jadi pantainya itu ditimbun untuk dijadikan sebuah perumahan. Memiliki iklim tropis, jumlah penduduknya hanya berkisar 5,7 juta jiwa. Sumber daya alamnya di sini Singapura ini sangat-sangat terbatas. Ya, tetapi kegiatan industri dan jasanya ini luar biasa. Salah satu negara pemerkasa ASEAN juga. Terbentuknya ASEAN karena ikut andilnya Singapura juga. Nah, ini Thailand. Thailand juga sama, salah satu pendiri dari ASEAN. Ini ada yang unik lagi. Kalau tadi Myanmar satu-satunya negara yang mempunyai dua iklim, Laos tidak punya laut, Singapura negara maju, Thailand ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Wilayah Thailand beriklim tropis, jumlah penduduknya 69 juta jiwa kurang lebih. Hasil pertanian utamanya adalah padi. Nah, menjadi komoditas ekspor. Dulu Indonesia yang menjadi lumbung padi, namun sekarang itu ada dua, Thailand dan Vietnam yang menjadi lumbung padinya Asia Tenggara. Organisasi internasional juga banyak, bisa kalian baca di situ. Kemudian ini Vietnam, negara yang berada di paling timur semenanjung Indochina. Nah, ini lautnya banyak nih. Pada 2017 penduduk Vietnam mencapai 95,5 juta jiwa. Cuaca di Vietnam terbagi menjadi 4
pegunungan utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah. Namun secara garis besarnya masuk ke dalam iklim yang tropis. Komoditas ekspor utamanya ini beras, yang tadi sudah Bapak sebutkan. Kemudian karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Untuk komoditas impornya itu bahan bakar, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Ini juga banyak yang diikuti organisasinya, jadi interaksi dengan negara lainnya banyak. Nah, mungkin itu saja untuk sekilas ya pembahasan kita mengenal negara-negara ASEAN. Untuk tugasnya nanti akan Bapak berikan di grup, silahkan buka grupnya nanti. Di situ akan ada tugas yang harus kalian kumpulkan ketika jadwal kalian piket di sekolah nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah bersama-sama kita akhiri pembelajaran IPS pada pertemuan kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.